rintangan seberat apapun kita tetap berkata, aku kuat karena Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Dia kekuatan kita. Kota benteng kita. Lindungan yang teguh. Ini sama-sama Bapak Ibu. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, siapapun perlindunganku. Yesus, niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Engkau tempat perlindungan kami. Lagi Bapak Ibu. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siapa percaya lambaikan tanganmu. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus bagus di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus bagus di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Siapa percaya kepada Tuhan, tepuk tangan sama-sama ya. Hai. Dua tangan tinggi-tinggi, sebut namanya. Ya Yesus tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus tempatku di dunia, tempat perlindungan lebih dahsyat lagi. Ya Yesus tempatku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus tempatku di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Tempat perlindungan yang teguh. Semua tangannya begini sama-sama. Tempat perlindungan yang teguh. Sorak-sorai Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku
pagi bagi yang ada di sini maupun yang mengikuti secara streaming. Saya mengundang kita semua berdiri, kita mau menyerahkan ibadah kita hari ini di dalam tangan Tuhan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, yang masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kemauan yang Kau gerakkan di dalam hidup kami, di dalam diri kami, hingga kami boleh ada di tempat ini, datang beribadah. Bersama-sama bertumbuh, mengenal, dan hidup mengasihi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus bertahta di dalam ibadah kami, dan kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Mari kita memandang segala keindahan Kristus yang telah menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita. Oh, lihatlah Kristus yang indah, sumber mata air yang melimpah, nyanyianku di gelap malam, beri kekuatan yang takkan padam, gunung batu pertahananku, landasan tempatku bertumpu, sobat sejati setiap waktu, oh Kristus kekasih jiwaku. Oh, lihatlah salib yang indah, sumber hidup serahkan nyawa, pertemuan kasih dan keadilan, dan murka Allah dipuaskan, yang mati hembuskan hidupku, bilurnya bawa selamatanku, ku pendosa yang dibenarkan, yang tak layak pun Ia menangkan, yang mati hembuskan hidupku, bilurnya bawa selamatanku, ku pendosa yang dibenarkan, yang tak layak pun Ia menangkan. Oh, lihat anak domba Allah, Ia bangkit bukti maut telah kalah, bertelut semua lidah katakan, Kristus Yesus adalah Tuhan. Dalam hidup takut pun sirna, mati pun ku kan bersamanya, hingga akhir nafasku hembus, biar ku bawa
Kristus. Dalam hidup takut pun sirna, mati pun ku kan bersamanya. Hingga akhir nafasku hembus, biar ku bawa indahnya Kristus. Hingga akhir nafasku hembus, biar ku bawa indahnya Kristus. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat Tuhan, secara pribadi kita datang di hadapan hadirat Tuhan, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon belas kasihan dan pengampunannya. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat mengenal kami. Engkau mengetahui secara pribadi, baik pikiran-pikiran kami, perasaan kami, bahkan segala tindakan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Jika Tuhan mendapati pikiran-pikiran kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami pikirkan. Ketika perasaan-perasaan kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika tindakan-tindakan kami ya Tuhan tidak memuliakan Engkau. Bahkan kami juga menyakiti hati sesama kami. Tuhan, kami mohon ampuni kami dan layakan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami melalui karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, dan kami mau meninggikan Engkau. Layakan kami pada ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Pergumulan yang dialami oleh Kristus biarlah menjadi teladan bagi kita di tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kita alami. Sebab Dia adalah tempat perlindungan yang teguh dan kubu pertahanan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Di mana? Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Sebab Dia Allah yang setia dan akan selalu menyertai kita. Teguh pada janji Kristus Rajaku, hujan baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji yang takkan gagal, kala badai takut timbang menerjang. Dengan kuasa firman-Nya ku kan menang, berpegang pada janji Allah. Teguh, teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, teguh, berpegang pada janji Allah.
kita berikan salam kepada saudara-saudara yang ada di samping kiri dan kanan kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biarlah ini menjadi komitmen kita untuk tetap setia melayani, mengasihi Allah dan mengikut Dia di sepanjang hidup kita. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang
Ini kerinduan kami Tuhan, di mana kami rindu hidup setia kepada Tuhan. Tapi kami juga sadar kami lemah, kami seringkali yang tidak setia kepada Tuhan. Kami punya hasrat untuk tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Tetapi seringkali kami jatuh bangun dan kami mengabaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami, baik setiap umat-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, untuk kami mengerti, untuk kami dikuatkan, untuk kami boleh dihiburkan, untuk kami menjalani hari-hari kami, dan mengakhiri hidup kami nantinya menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah minggu keempat. Kita akan bersama-sama kembali belajar dari eksposisi di kitab perjanjian baru, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-5 sampai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika saya melihat tema kita hari ini, jujur saya bingung gitu ya. Apa sih maksudnya? Dan kemudian saya bertanya pada rekan-rekan yang lain, apa sih maksud dari tema kita minggu ini dan apa sih tujuannya kita dengan tema yang ada ini, apa sih tujuannya? Dengan bahasa sederhana saya, begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Menunggu itu hal yang membosankan. Mungkin sebagian dari kita setuju dengan saya. Ada satu pengalaman ketika saya kembali dari Sorong ke Surabaya bersama satu rekan. Kami sudah buru-buru gitu karena harus boarding kan. Kita sudah terlambat sebenarnya. Harusnya kami boarding 12:30 dan kami nyampe di bandara itu sudah 12:35. Kita cepet-cepet gitu. Rekan yang lain dia bilang santai saja, paling ya terlambat gitu, paling ya delay gitu. Tapi kami enggak lah, cepet-cepet gitu. Akhirnya ketika sampai kami sudah di ruang tunggu yang harusnya terbang jam 1:15 belum ada tanda-tanda gitu. 1:20 belum ada tanda-tanda. Terus saya bilang begini sama satu rekan saya, kalau kita yang telat kita ditinggal. Kalau dia yang telat kita disuruh tunggu. Tahu telat begini saya ke kamar kecil dari tadi, saya sudah tahan Bapak Ibu karena takut terlambat gitu. Akhirnya sudah saya ke kamar kecil, saya cepet-cepet gitu. Ternyata sampai jam 2:10 baru pesawatnya datang. Terus kami bilang kalau menunggu begini terus gak melakukan apa-apa kok ya enggak enak ya. Jadi kami ngobrol, kami baca materi gitu terus diskusi. Itu baru rasanya menunggu tidak membosankan. Kenapa? Ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat Korintus ketika harus menunggu. Menunggu apa sebenarnya? Di bulan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Paulus menantikan tubuh yang baru. Ada satu penantian yang dilakukan oleh Paulus. Ada satu penantian di mana dia merindukan untuk berjumpa dengan Tuhannya. Memiliki satu persekutuan yang intim dengan Kristus. Lepas dari tubuh yang fana ini. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menunggu itu harus seperti apa. Itu yang ingin Paulus bagikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar atau membaca dari kitab 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10.
Oke, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ayat yang ke-7. Begitu seterusnya kita akan bergantian sampai di ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal dari pembacaan kita hari ini ada kata maka. Kata maka karena itu ada hubungannya atau ada kaitannya dengan bagian sebelumnya. Jadi secara khusus di ayat yang kita baca hari ini Paulus ingin menunjukkan sebuah respon tentang kepastian kebangkitan tubuh di ayat 5, pasal 5 ayat 1 sekaligus satu keyakinan pemberian Roh Kudus sebagai jaminan. Paulus sadar ketika dia menantikan tubuh yang baru di bagian ayat sebelumnya, Paulus diingatkan bahwa itu ada satu kepastian bahwa tubuh kita akan digantikan dan ada satu jaminan yang pasti. Dan jaminan itu diberikan oleh Roh Kudus. Itu Paulus pahami, itu Paulus terima, itu Paulus yakini. Dan sekarang responnya seperti apa? Apa hal yang sederhana dilakukan oleh Paulus di dalam kehidupan sehari-harinya ketika dia melihat bahwa ini kebenaran dan aku mengimani, aku harus seperti apa menjalani hidup ini di dalam penantiannya. Itu yang ingin disampaikan Paulus di dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi satu fakta yang dialami oleh Paulus adalah di ayat yang di pasal 4 ayat 1 sampai 6 kita tahu bahwa tubuhnya Paulus ini semakin merosot, tubuhnya semakin lemah. Itu faktanya. Tapi dia juga tahu kebenarannya. Suatu saat dia pasti dibangkitkan, miliki tubuh yang baru. Terus bagaimana? Di dalam jeda ini, di dalam fase antara ini ya, bukan antara kematian dan mati atau enggak, tetapi antara kenyataan hidupnya atau tubuhnya merosot dengan kepastian bahwa dia akan dibangkitkan nantinya memiliki tubuh yang baru. Bagaimana mengisinya? Itu yang ingin Paulus ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu bersikap tabah. Nah, kata tabah di sini kalau kita perhatikan itu muncul 2 kali ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-8. Di 3 ayat 2 kali Paulus menyebutkan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Di ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah. Apa yang dimaksud tabah di dalam bagian ini? Tabah di dalam bagian ini beberapa terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata keberanian yang baik. Sebagian lagi itu memakai kata keyakinan. Jadi tabah di dalam bagian ini bukan hanya sebatas menerima keadaan, ya sudah aku tabah jalani hidup ini, tabah menghadapi realita hidup yang mungkin di luar pemahamannya, di luar ekspektasinya, di luar keinginannya, atau tidak kehidupan yang tidak terbayangkan kesulitannya, bukan satu keadaan yang pasrah atau keadaan yang ya sudahlah rela hati saja. Tetapi tabah yang
dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini itu adalah satu kehidupan yang dijalani dengan sebuah keberanian, sebuah keyakinan. Jadi ketika Paulus mengatakan di ayat 6 maupun ayat 8, hati kami tabah. Tabah di sini bukan pasrah. Tabah di sini bukan berarti ya sudahlah jalani apa adanya, mengalir saja hidup ini. Bahkan ada ayat Alkitab yang dipakai menjadi satu alasan gitu ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi muatannya bukan beriman kepada Tuhan, tapi muatannya ya sudahlah hari ini juga akan berakhir. Tetapi Paulus tidak demikian. Tabah yang dimaksudkan Paulus adalah satu kehidupan yang penuh dengan keberanian, penuh dengan keyakinan bahwa ada tangan Allah di sana. Itu yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Paulus. Di tengah-tengah fakta di mana Paulus hidupnya semakin merosot, tetapi satu kebenaran di mana nantinya dia akan dibangkitkan oleh Kristus dengan tubuh yang baru, dia mau menjalani hidupnya ini dengan sebuah keyakinan, sebuah iman, sebuah keberanian yang pasti di dalam Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan di pasal 7 ayat 16, pasal 10 ayat 1, di sana akan terlihat gambaran tabah yang diberikan oleh Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan ini. Ini sebuah ketegangan hidup yang dialami oleh Paulus. Mungkin kita mengatakan Paulus bisa bilang seperti itu karena Paulus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa bilang Paulus adalah seorang pelayan yang Tuhan pilih sendiri, makanya kehidupan kerohaniannya lebih baik dari kita. Atau kita juga bisa bilang begini, dia kan hamba Tuhan. Tentunya dia memiliki kehidupan kerohanian yang baik, lebih baik dari kita. Tetapi satu fakta yang tidak bisa dihindari oleh Paulus adalah Paulus menghadapi ketegangan hidup. Ketegangan seperti apa yang dialami Paulus? Sekali lagi, tubuhnya Paulus secara fisik ya, itu semakin merosot. Karena banyaknya kesulitan, tantangan di dalam pelayanan. Kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus di dalam melayani Tuhan, banyak hal yang harus dia hadapi. Tantangan demi tantangan pelayanan. Bahkan kita juga pernah belajar bahwa Paulus untuk menghidupi dirinya sendiri, dia melakukan pekerjaan. Sesuatu yang tidak gampang. Bahkan ada catatan lain yang mengatakan mungkin Paulus tubuhnya tidak sempurna atau tidak normal seperti kita. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Satu kenyataan bahwa keadaan dirinya secara fisik itu merosot, melemah. Penuh dengan kesulitan, dengan kondisi tubuh yang lemah, tantangan pelayanan tidak bisa dihindari oleh Paulus. Tetapi satu sisi dia juga punya keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Satu sisi di dalam kelemahan, kalau boleh saya bayangkan ya, di dalam satu fase di mana dia lemah, dia sadar tidak punya kekuatan lagi. Tapi di satu sisi ketika dia kuat di dalam kerohaniannya, dia meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Paulus juga manusia seperti kita yang jatuh bangun di dalam kerohaniannya. Nah, ini yang dialami Paulus dan mungkin ini mirip dengan sebagian kita. Kita sadar tubuh kita tidak lagi sekuat dulu mungkin. Kita sadar bahwa keadaan kita tidak sebaik dulu mungkin. Dan ada masanya kita pengen Tuhan, rasanya enak deh dekat dengan Tuhan. Rasanya enak deh berjumpa dengan Tuhan. Rasanya enak deh kalau semua kesulitan di dunia ini berakhir dan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kondisi inilah yang membuat Paulus belajar untuk yang namanya tabah. Tabah sekali lagi bukan pasrah, tetapi tabah, hidup dengan penuh keyakinan. Tapi yang menjadi masalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan tubuh atau kapan kebangkitan itu diberikan oleh Kristus dalam kehidupan Paulus?
Dan ini persoalan kita juga kan. Kapan kita akan mati dan Tuhan membangkitkan kita? Kita tidak ada yang tahu. Siapa dari kita yang tahu kapan kita mati, Tuhan bangkitkan dan membawa kita bersama-sama dengan Dia? Tidak ada yang tahu. Persoalan itu persoalannya Tuhan. Waktu itu waktunya Tuhan. Dan bukan kita diberitahu, misalkan ya, ibu hari ini berakhir hidupnya dan akan Tuhan bangkitkan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah hidup kita mengalami ketidakpastian. Siapa di sini hidupnya yang tidak pernah tidak mengalami ketidakpastian? Pasti setiap kita pernah mengalami ketidakpastian. Esok aja seperti apa kita tidak tahu. Anak-anak kita tumbuh seperti apa, kedepannya kita tidak tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan, kita juga tidak tahu. Bagaimana kesehatan kita esok hari atau nanti malam, kita juga tidak tahu. Ada yang hari ini baik-baik saja, tapi ketika beberapa waktu kemudian dia jatuh sakit. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang Paulus tahu, bahwa pada saatnya Tuhan akan membangkitkan. Tapi kapan gitu ya, tapi kapan? Menunggu itu tidak menyenangkan, tetapi Paulus menunggu dengan keberanian. Ini sebuah kehidupan yang bagi saya menjadi berkat secara pribadi. Menunggu itu memang tidak enak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin bisa tanya, bapak-bapak ketika menunggu istrinya melahirkan mungkin tidak nyaman gitu ya. Pasangan yang menunggu pasangannya, anak muda yang menunggu pasangannya OTW, tapi OTW dari mana juga nggak tahu kan tidak enak. Dan cuma taunya apa? Taunya nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Kapan? Tidak tahu juga pastinya kapan. Ini ketegangan yang dialami oleh Paulus. Ini situasi yang dialami oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan, dengan tabah kami, hati kami dengan tabah. Dia katakan 2 kali tadi. Dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Di tengah ketegangan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menjalani hidupnya karena percaya, bukan karena melihat. Di tengah ketegangan kehidupan, tubuhnya merosot, keyakinan akan dibangkitkan, tapi waktunya tidak tahu. Tuhan tidak pernah beritahu. Paulus menjalani hidupnya dengan penuh percaya. Percaya karena melihat? Tidak. Percaya bukan karena melihat. Yang diimani adalah yang belum terwujud. Yang diimani Paulus itu belum terwujud. Paulus belum melihat. Yaitu kemuliaan kekal, kebangkitan tubuh. Paulus belum melihat, Paulus juga belum merasakan. Tapi Paulus dengan berani mempercayai itu. Mengisi hari-harinya dengan keyakinan penuh bahwa ada kehidupan kekal. Keyakinan penuh bahwa nantinya tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Fokus dalam bagian ini, kekekalan dalam bagian ini memampukan Paulus untuk apa? Berani, yakin. Jadi yang Paulus lihat fokusnya itu bukan tubuhnya yang merosot, bukan waktunya kapan, tetapi yang dilihat Paulus adalah itu pasti terjadi. Kebangkitan tubuh, hidup kekal, itu pasti terjadi. Itu yang menjadi fokus Paulus. Ketika seseorang memiliki fokus tertentu di dalam kehidupannya, itu akan memberikan sebuah dorongan. Contoh, seorang atlet gitu ya. Ini beberapa anak remaja mengikuti Ponprof gitu ya. Ada beberapa sedang di Malang, mereka sebagai atlet bertanding tingkat provinsi begitu di Malang. Fokusnya apa? Fokusnya adalah menyelesaikan tugas mereka. Ketika itu fokusnya ada di sana. Setiap hari harus latihan misalkan ya, harus bangun pagi untuk melatih fisik. Itu bukan jadi sebuah masalah. Kenapa? Karena fokusnya aku harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bahkan kalau pulang bisa membawa nama Surabaya gitu.
Misalkan kalau seorang atlet seperti itu. Paulus juga demikian. Fokus yang dimiliki Paulus bukan hidupnya, tubuhnya, pelayanannya yang sulit, susah, atau waktunya yang kapan Tuhan, kapan ini terjadi, bukan. Tapi fokusnya adalah ada kekekalan, ada hidup kekal, ada kebangkitan tubuh. Dan itu yang mendorong dia untuk apa? Tetap yakin menjalani hari-harinya. Dia yakin sekalipun sulit, ada sesuatu yang menanti di depan. Sekalipun waktunya panjang, tetapi ada kepastian di depan. Ada Tuhan yang sedang menunggunya di sana, di akhir perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ekspresi dari keyakinan Paulus itu kita bisa lihat dari beberapa ayat ya di 2 Korintus. Di 2 Korintus 5 ayat 1 misalkan. Kita tahu. Taunya melihat enggak? Enggak, tapi penuh dengan keyakinan. Di 2 Korintus 5 ayat 1 juga di sana kita memiliki, kata Paulus. Memiliki bisa dipegang? Bukan, tetapi memiliki dengan satu kepercayaan. Kita selalu yakin di 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Kita yakin di ayat 8. Semuanya belum dilihat Paulus, tetapi dia imani, dia yakini, dia percayai. Itu menjadi bagian hidupnya, itu menjadi bagian miliknya. Sudah dimiliki? Belum, tapi pasti akan dia miliki. Kenapa? Karena Kristus yang mengerjakan. Jadi Paulus ketika mengatakan mengisi harinya dengan tabah, dia mengatakan aku yakin ada kebangkitan tubuh, aku yakin ada hidup yang kekal. Dia bukan moga-moga itu terjadi. Dia bukan bilang semoga itu benar terjadi, tidak. Tetapi dia yakin itu menjadi miliknya, itu menjadi bagiannya. Kenapa? Ada Kristus di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang tidak ada kepastian ya. Hidup kita kan enggak pasti kecuali keselamatan kita, benar enggak? Keselamatan kita itu pasti, tetapi mungkin hidup kita tidak pasti. Kesehatan kita enggak pasti. Ada beberapa orang yang menjaga kesehatan, toh akhirnya bisa sakit juga. Beberapa orang mengatur keuangan sedemikian rupa, tapi banyak variabel yang bisa mengganggu perekonomian keluarga mereka. Kehidupan kita tidak pasti, tapi keselamatan di dalam Kristus, janji Kristus tentang kehidupan kekal itu adalah pasti. Dan itu yang membuat Paulus tabah menjalani hari-harinya. Itu yang membuat Paulus meyakini hari-harinya di dalam penantiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang semakin kacau ya, kalau kita lihat perang di mana-mana ya, beberapa negara saling menyerang. Bahkan beberapa tetangga saling menyerang ya, enggak usah ngomongin negara ya, beberapa tetangga atau lingkungan kita gitu. Saling bercekcok, semakin tidak karuan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk berjalan dengan iman. Tuhan memanggil kita menjalani hari-hari kita dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan, dengan satu ketabahan. Sekali lagi Bapak Ibu, tabah bukan berarti pasrah, tapi tabah adalah menjalani hari dengan penuh keyakinan ada Kristus yang memegang. Izinkan saya untuk membagikan ini Bapak Ibu. Iman bukanlah pengabaian terhadap realita, melainkan keteguhan hati untuk tetap melangkah. Karena kita percaya bahwa Kristus sudah menang atas dosa, maut, dan dunia ini. Menjalani kehidupan kita dengan tabah berarti menjalani kehidupan kita penuh dengan iman, keyakinan kepada Kristus. Ketika kita beriman, memang realita tidak akan berubah. Atau realita kita tidak bisa seperti yang kita harapkan terus kita abaikan, tidak. Tetapi dengan iman itu membuat kita teguh
untuk tetap melangkah. Kenapa? Karena kita percaya ada Kristus yang sudah menang atas dosa, maut, dan dunia ini. Hidup kita mungkin tidak baik-baik saja, ada fase naik dan turun. Tetapi di sana ada Tuhan yang tetap berkarya, yang tetap menopang kita. Ada Tuhan yang setia pada janjinya. Beberapa akhir ini, beberapa guru sekolah minggu mungkin yang ngajar ya tahu, kita belajar di sekolah minggu bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Di tengah-tengah kekacauan kehidupan keturunan Abraham, di sana Tuhan tetap setia pada janjinya. Di tengah-tengah kegagalan Yakub di dalam mengasihi anak-anaknya, ada favoritisme dan lain sebagainya, tapi ada Tuhan di sana. Di tengah-tengah kegagalan Yehuda pun, di sana ada Tuhan yang berkarya sehingga Kristus bisa lahir sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kita tidak menghilangkan realita. Hidup itu sulit, hidup itu penuh dengan tantangan, hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi iman itu menolong kita untuk tetap teguh, tetap tangguh, tetap menjalani hari-hari kita dengan penuh harapan. Kenapa? Karena yang memberi janji, memberi kepastian nantinya kehidupan kekal dan kebangkitan tubuh adalah Kristus yang telah menang atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat dunia ini menakutkan, iman itu meneguhkan. Saat hidup tidak pasti, Yesus tetap setia. Kita tidak perlu melihat segalanya untuk percaya. Cukup tahu bahwa Dia memimpin langkah kita satu demi satu. Ketika kita beriman, kita tidak perlu untuk melihat. Tetapi ketika kita beriman, ada Kristus di sana yang menopang kita langkah demi langkah di dalam hidupnya. Ketika semua kacau dan menakutkan, iman di dalam Kristus itu yang menenangkan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, melalui Paulus kita belajar menjalani hidup realita, sulit, merosot keadaan fisiknya, pelayanan yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan orang-orang yang mungkin meragukan Paulus dan lain sebagainya. Dia tetap tabah karena dia tahu ada kekekalan di sana yang sedang menanti dirinya. Kalau Paulus boleh milih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kalaupun saya boleh milih, pengennya cepat-cepat bersama dengan Tuhan di sorga kan? Menikmati sukacita yang kekal, berjumpa dengan Tuhan yang mencintai kita dengan luar biasa. Tetapi faktanya Tuhan masih izinkan kita di sini. Jadi yuk mari kita bersama. Hidup dengan tabah, hidup menjalani dengan penuh iman. Sekalipun semua tidak pasti, tetapi iman di dalam Kristus adalah jaminan kepastian di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menjadi nasihat Paulus? Menjalani hidup dengan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Di dalam bagian ini yang menarik adalah kata ini Bapak Ibu. Kata berusaha. Kata berusaha itu menyiratkan sebuah hasrat atau kecintaan atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang mulia gitu ya. Berusaha di sini bukan berusaha tanpa arah, tetapi ada sesuatu yang ingin dikejar oleh Paulus. Ada satu kecintaan yang begitu kuat mendorong Paulus untuk apa? Terus berusaha dengan keras. Nah, di sini di dalam bagian ini berusaha itu melibatkan ambisi ya. Kalau ambisi itu seringkali kita pahami kan sesuatu yang
kurang baik seperti itu. Tetapi ambisi di dalam bagian ini, bagaimana Paulus ingin berambisi atau Paulus memiliki satu ambisi, satu keinginan yang kuat untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika Paulus di ayat 9 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha baik di dalam diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar tubuh ini. Intinya Paulus ingin berusaha dengan kuat terhadap kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa kuat keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Seberapa kuat ambisi kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan? Yang dikejar oleh Paulus adalah berkenan kepada Tuhan. Dia punya ambisi, ambisinya apa? Bukan untuk sukses untuk dirinya, bukan untuk berhasil pelayanannya menurut jemaat yang dia layani. Tetapi ambisinya adalah keinginan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang dikejar atau dijadikan ambisi oleh Paulus adalah berkenan kepada Tuhan. Apa maksudnya berkenan di dalam bagian ini? Berkenan di dalam bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menemukan ini. Berkenan itu terdiri dari dua kata, yaitu baik dan menyenangkan. Jadi makna yang disiratkan bukan hanya diterima, tetapi juga menyenangkan. Jadi Paulus ingin melakukan segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya Tuhan terima kasih gitu ya. Tetapi Tuhan juga bersuka cita. Ada, kalau boleh saya gambarkan gini, ada seorang anak, saya kenal gitu ya, anak ini itu, mamahnya itu suka sekali memperhatikan dia sebenarnya. Dia dibelikan ini, dibelikan itu. Kenapa? Mamahnya itu ingin membuat anaknya senang gitu. Anaknya senang enggak? Senang diterima, thank you ma gitu ya. Ketika dia sudah terima barang dari mamahnya, kemudian suatu hari saya tanya, loh yang dari mamahmu kemarin mana? Bagus sih, tapi aku gak suka. Menarik ya, akhirnya di satu titik mamahnya bilang begini, sekarang kalau mau beli sesuatu beliin dia, saya gak mau beliin. Tak ajak aja anaknya, sudah kamu milih apa, tak beliin. Kenapa? Itu yang pas dengan dirinya dan itu yang cocok dengan dirinya dan dia senang gitu. Kalau sebelumnya anaknya terima enggak pemberian mamahnya? Terima. Senang enggak? Belum tentu. Senang karena dikasih, tapi belum tentu dengan barangnya ya. Belum tentu dengan apa yang diberikan gitu. Nah, tapi sekarang gitu, kalau anaknya diajak pergi, sudah kamu mau beli apa? Mau belikan, cuma hanya segini ya. Anaknya terima enggak? Terima. Senang enggak? Senang karena apa yang dia dapatkan itu adalah yang ya itu sesuai dengan hatinya. Nah, itu yang dikejar oleh Paulus kalau boleh saya gambarkan Bapak Ibu. Yang dimaksud berkenan di sini bukan hanya Tuhan terima, bukan hanya Tuhan oke, itu baik, itu benar menurut firman Tuhan gitu ya. Tetapi itu yang menyenangkan, itu membuat, kalau bahasa saya ke anak sekolah minggu itu buat Tuhan tersenyum gitu. Saya seringkali ngomong gitu ke anak sekolah minggu, itu yang buat Tuhan senang, itu buat Tuhan tersenyum. Bukan karena sekedar taat, tetapi ada satu hal yang dikerjakan dengan apa? Yang dia mau itu Tuhan senang. Yang dia mau adalah Tuhan itu bukan hanya menerima tapi juga bersuka cita di dalam pemberian itu. Bukan berarti Tuhan itu istilahnya minta untuk kita menghargai dia gitu, dengan dihargai Tuhan dipuaskan, bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah ada hasrat yang luar biasa, ada keinginan yang kuat, bukan hanya sekedar yang penting Tuhan terima, yang penting aku melakukan legalitas, yang penting aku melakukan sebuah rutinitas yang dipandang orang oke, itu diterima oleh Tuhan. Tetapi ada sukacita yang dikerjakan dan Tuhan itu
bangga gitu ya. Kalau boleh saya gambarkan, Tuhan bangga, Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang dikejar oleh Paulus. Paulus memiliki kehidupan di mana dia ingin menyenangkan hati Tuhan, di mana dia ingin berkenan kepada Tuhan, bukan asal Tuhan menerima, tetapi dia ingin itu membawa sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena dikerjakan dengan keinginan yang kuat untuk kesenangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyenangkan Allah itu berarti yang menjadi objek itu adalah Allah, bukan kita. Menyenangkan Allah, jika objek yang disenangkan adalah Allah, jadi bagian ini itu seringkali berkaitan dengan ibadah, pelayanan, persembahan, atau ketaatan. Jadi kalau kita mengatakan mau menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah semua aspek hidup kita dihasratkan, diambisikan, digerakkan untuk apa? Untuk Tuhan senang melihat hidup kita. Itu yang dilakukan Paulus. Jadi fokus Paulus, ambisi Paulus bukan penilaian jemaat, bukan keberhasilan pelayanan menurut rekan kerjanya, tetapi yang diinginkan Paulus adalah bagaimana Tuhan disenangkan melalui kehidupannya. Baik persembahannya, ibadahnya, semua di dalam dirinya itu dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita harus menjadikan perkenanan Tuhan itu sebagai ambisi atau tujuan hidup kita? Alasan untuk menyenangkan Allah adalah sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kenapa kita harus berambisi? Kenapa kita harus punya hasrat yang kuat menyenangkan Tuhan? Karena pada akhirnya kita sama-sama diperhadapkan pada tahta pengadilan Kristus. Apakah ini berarti bahwa Paulus ingin terlihat baik? Atau apakah ini membuat Paulus berpikir bahwa yang penting nanti karena ada pengadilan, aku harus melakukan pekerjaan penuh ambisi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu. Alasan Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan adalah satu kesadaran bahwa pada nantinya ada pengadilan Kristus. Pada nantinya ada pertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh Paulus di hadapan Kristus. Bukan karena Paulus takut nanti diadili, bukan karena Paulus takut nanti mendapat hukuman, bukan karena Paulus takut nanti mendapat nilai jelek di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi karena kesadaran keinginannya untuk menyenangkan hati Tuhan, itu dia tahu nanti ada penilaian dan aku ingin itu menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Jadi bukan begini ya kalau saya bayangkan, bukan ketika seseorang, misalkan seorang anak, kenapa kamu belajar? Supaya nanti nilainya enggak jelek pertama. Supaya nanti tidak diomelin mama gitu. Kok cuma 98 sih, kan harusnya 100 gitu. Bukan itu. Tetapi kenapa sih kamu bekerja keras? Kenapa kamu belajar? Supaya nanti Tuhan senang dengan nilai saya. Bukan penghakimannya, tetapi Allah yang memberi penghakiman itu disenangkan. Jadi objeknya bukan aku takut ini, aku takut itu, jangan-jangan aku dihukum, jangan-jangan aku dapat pengadilan, jangan-jangan aku tidak mendapat upah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sadar bahwa nanti ada penghakiman Kristus, bahwa nanti ada pertanggungjawaban yang diminta oleh Kristus di dalam di akhir hidupnya, dia ingin ketika pertanggungjawaban itu diberikan, Tuhan itu puas gitu loh dengan hidupnya Paulus. Nah itu yang Tuhan mau, yang dimaksud oleh Paulus. Jadi ketika menghadap pengadilan penilaian Kristus di akhir kehidupannya, dia melihat Tuhan itu dipuaskan melalui hidupnya. Bukan dia, supaya aku tidak dihukum, supaya aku tidak ini dan itu. Jadi yang menggerakkan Paulus dengan kesadaran bahwa dia nanti mendapatkan pengadilan adalah dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin didapati
memuaskan Tuhan. Dia ingin didapati bahwa Tuhan senang melalui pelayanan, melalui kehidupannya, dan melalui kehidupan hari lepas harinya. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi kenapa Paulus ingin mengejar untuk menyenangkan hati Tuhan? Mengapa Paulus mau hidup di dalam penantiannya itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia sadar ada pertanggungjawaban yang ingin dia berikan, dan ketika dia mempertanggungjawabkan itu, Tuhan senang, Tuhan dimuliakan, Tuhan bangga kalau boleh saya katakan. Bangga terhadap siapa? Bukan terhadap Paulus, tapi Tuhan menikmati satu relasi gitu antara Paulus dan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harusnya menjadi pendorong buat kita semua. Kenapa sih kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena kita soal nanti dihukum, bukan soal nanti dapat nilai jelek atau penilaian yang kurang dari Tuhan, bukan. Atau takut terhadap sanksi yang Tuhan berikan, tidak. Tetapi kita tahu ada satu pertanggungjawaban, dan ketika nanti kita bertanggung jawab, Tuhan itu senang. Itu yang mendorong kita seharusnya. Apakah ini berarti Paulus sedang berpikir bahwa karena ada penghakiman berarti kepastian keselamatannya sedang diragukan? Apakah ketika Paulus, nanti ada penghakiman, ada upah yang diberikan, apakah berarti Paulus merasa bahwa apa yang dilakukan hari lepas hari ini adalah sesuatu yang mempengaruhi keselamatannya? Tidak. Dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak membahas tentang keselamatan. Keselamatan tetap hanya karena anugerah di dalam iman kepada Kristus. Tetapi setiap kita itu nantinya Tuhan beri upah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita nantinya Tuhan beri upah. Bukankah di dalam 1 Korintus di sana juga Paulus sudah pernah menyinggung. Tentunya masing-masing orang diberi upah yang berbeda. Mereka yang melayani dengan hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan mereka yang melayani supaya mereka menyenangkan hati sesamanya, supaya dia diterima oleh orang yang dilayani, tentunya berbeda upah yang diberikan. Si A melayani dengan hasrat, yang penting Tuhan disenangkan, yang penting Tuhan dipermuliakan. Dengan si B yang melayani, bagaimana ya supaya orang yang saya layani senang? Bagaimana ya supaya saya mendapatkan penghormatan dari pelayanan saya? Tentunya itu berbeda upahnya. Tentunya yang lebih menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita mengerjakan pelayanan atau kehidupan kita dengan keinginan Tuhan disenangkan. Bukan apa yang saya dapat, tetapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan saya, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Itu yang ingin dikerjakan Paulus, ingin disampaikan Paulus di dalam bagian ini. Ketika dia mengejar berkenan di hadapan Tuhan, bukan soal keselamatan, bukan soal selamat atau tidak selamat, karena keselamatan pasti di dalam Tuhan. Tetapi ini soal bagaimana dia ingin menunjukkan hidupnya itu digerakkan oleh kasih yang besar, keinginan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, upah itu hanya sebuah dorongan di dalam pelayanan, tetapi bukan fokus di dalam pelayanan. Saya mengutip sedikit dari kalimatnya Pak Yakub begitu ya. Upah itu adalah bonus, bukan fokus. Upah adalah urusan Tuhan. Upah itu adalah bonus. Kalau kita diberi upah oleh Tuhan itu bonus, bukan fokus kita. Fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Berapa upah atau upah seperti apa atau mahkota seperti apa yang Tuhan berikan nanti di dalam kekekalan kepada kita, itu urusan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa fokus kita di dalam menjalani hidup? Apakah hanya untuk kita atau untuk berkenan di hadapan Tuhan?
Jika fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan bahwa nantinya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kalau menjadikan upah itu menjadi fokus di dalam hidup kita, kita akan mendapati hidup kita menjadi hidup yang tidak menyenangkan. Kita hanya hari-hari kita bergelut dengan bonusku apa ya? Bonusku apa ya? Upahku apa ya? Upahku apa? Kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tetapi kalau kita fokusnya menyenangkan hati Tuhan, Dia adalah Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di hadapan Kristus bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk kita menumbuhkan kesungguhan di dalam hidup dan pelayanan kita. Kita tidak bisa hidup untuk tepuk tangan manusia, tetapi mari kita hidup untuk senyuman Tuhan di akhir kehidupan kita, ya. Karena tepuk tangan manusia akan berakhir ketika hidup kita berakhir. Tetapi senyuman Tuhan di akhir hidup kita itu adalah hal yang menyukakan hati kita. Kalau tepuk tangan manusia, kita tutup mata, sudah selesai Bapak Ibu. Berapa generasi kita tidak akan dapat tepuk tangan. Tetapi ketika kita mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita dapati adalah senyuman Tuhan ketika kita mengakhiri hidup kita. Ketika kita menutup mata, kita akan melihat senyum Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, tepuk tangan manusia berakhir ketika kita tutup mata. Tetapi ketika kita berfokus pada kesenangan Tuhan, kita akan melihat senyuman Tuhan ketika kita tutup mata. Kristus rela menderita untuk menyenangkan Bapa demi kita. Maka sepatutnya kita hidup menyenangkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Sekali lagi, Kristus rela menderita untuk menyenangkan Bapa demi kita. Maka sepatutnya kita hidup menyenangkan Dia yang telah menyelamatkan kita. Biar ini menjadi kekuatan buat kita. Hidup kita memang tidak pasti Bapak Ibu. Tapi mari kita menjalaninya dengan penuh keyakinan. Hidup kita memang tidak pasti, tetapi mari kita mengejar perkenanan Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan, hamba-Mu terbatas di dalam menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami yakin Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk berkarya di dalam setiap kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami yang tidak pasti, tolong kami untuk terus mengingat bahwa ada Kristus yang memberi jaminan pasti dalam kekekalan. Ada Kristus yang memberikan jaminan pasti adanya kebangkitan tubuh. Ketika kami merasa putus asa karena carut-marut kehidupan kami, biarlah kami tetap berhasrat, berambisi, punya keinginan yang kuat untuk kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan mengejar keinginan, tepuk tangan, sorak-sorai dari manusia di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan ambisi menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Yuan. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan amplop yang telah dibagikan di awal ibadah ataupun melalui kris yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Puji Tuhan, dengan penuh syukur kami mengabarkan bahwa pembangunan pagar dan ruang kelas di SMP Kristen Exodus Sorong telah selesai. Tidak hanya itu, sekolah ini juga telah resmi mendapatkan sertifikat nomor pokok sekolah nasional. Mari terus dukung dan doakan pelayanan ini agar menjadi berkat bagi generasi muda dan kemuliaan nama Tuhan semakin dinyatakan di sana. Gereja Rekutisari membuka lowongan untuk posisi admin gereja. Bagi Anda yang terpanggil untuk melayani melalui pekerjaan administratif dan memiliki hati untuk mendukung pelayanan gereja, silakan kirim CV Anda selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2025. Mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ini. Halo semuanya, apakah Anda selama ini berpikir bahwa Injil hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, semacam romantisme spiritual yang vertikal? Kalau benar demikian, maka Anda telah membatasi atau salah memahami Injil. Injil seharusnya membawa dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pelayanan pastoral, dalam penginjilan, dalam bisnis kita, dalam berapologetika, dalam melakukan parenting, dan masih banyak hal lain lagi yang seharusnya diubahkan oleh kuasa Injil. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana Injil seharusnya membawa impact yang begitu masif, yang begitu signifikan dalam hidup kita. Di mana lagi kalau bukan di Live National Conference 2025. Kita bersyukur bahwa Grammy 10 tahun yang lalu telah dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu pelayanan yang menjadi perintis gerakan keterpusatan Injil di Indonesia. Dan sekarang Grammy hadir kembali dengan Live National Conference 2025. Pastikan kita semua ikut acara ini. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Shalom. Ada beberapa hal yang dititipkan Pak Heri untuk ditegaskan. Yang pertama adalah pendaftaran MSK untuk batch bulan Juni 2025 masih dibuka pendaftarannya. Silahkan mendaftar via web atau nanti bisa menghubungi Bu Herlin untuk lebih jelasnya, begitu ya. Yang kedua, ada acara atau kegiatan dari remaja Cube Camp. Anak-anak akan berangkat esok, gitu ya. Mereka sebagian dari anak-anak yang sudah senior gitu di remaja, mereka sudah menyusun sedemikian rupa untuk kegiatan bersama ini. Kiranya Tuhan yang menolong baik rekan-rekan hamba Tuhan yang akan melayani maupun anak-anak remaja yang senior ini yang akan memimpin acara, dan ada beberapa anak pemuda yang mendampingi. Kiranya Tuhan tolong, kesehatan mereka juga Tuhan tolong, sehingga acara ini bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi satu acara membangun persekutuan di remaja dan juga satu tempat di mana mereka kembali disegarkan di dalam firman Tuhan. Yang selanjutnya di tanggal 26 sampai 28, kalau Cube Camp tadi tanggal 23 sampai 25, esok harinya dilanjutkan dengan acara SAL Sekolah Minggu. Dan kebetulan tahun ini bertempat di sini. Besok hari Senin adalah pendaftaran terakhir karena perlu untuk memesan tempat untuk outing gitu, dan ada beberapa perlengkapan yang harus segera disusun, dipersiapkan, sehingga esok hari untuk SAL Sekolah Minggu pendaftarannya
ditutup, ditunggu sampai pukul 12 malam ya, pukul 00. Yang keempat itu adalah lowongan pelayanan, atau jika Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini rindu ambil bagian pelayanan dalam administrasi, atau ada saudara kerabat tentunya ya, Direk Kutisari sedang membutuhkan untuk rekan pelayanan sebagai admin, nanti boleh menghubungi Bu Kristi di nomor yang tertera di sana untuk info selanjutnya. Yang kelima, puji Tuhan, gitu ya. Hal ini menjadi sukacita kita bersama karena pelayanan kita di Sorong, di Sekolah Kristen Exodus, Tuhan percayakan bukan hanya TK gitu. Awalnya hanya TK ya Pak Budianto, tapi Tuhan percayakan sampai tahun ajaran ini membuka SMP dan izinnya sudah turun gitu ya. Sudah satu sukacita bagi kita, ada satu lagi pelayanan yang Tuhan percayakan. Kehormatan yang Tuhan berikan buat kita karena terlibat di dalam pelayanan ini. Nah, tapi tetap doakan untuk guru, doakan untuk anak-anak yang masuk SMP juga. Nah, ini gedung SMP puji Tuhan sudah selesai. Jika minggu yang lalu mungkin plafon, ubin belum terpasang, ini gedungnya sudah selesai. Mungkin nanti tinggal mengisi di dalamnya ya, kursi dan semua alat yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Puji Tuhan. Nah, itu tambahan yang dipesankan sama Pak Heri. Ada lagi? Oh ya, ini adalah dari sekolah minggu. Jadi seringkali itu ada beberapa anak yang tidak bisa ikut sekolah minggu KU2 karena mungkin orang tuanya ada kegiatan atau yang lain, biasanya ikut KU3. Nah, kalau ikut KU3 biasanya nggak ngapa-ngapain begitu. Nah, mulai minggu yang kemarin kita sudah mulai untuk mereka berkumpul bersama di lantai 2, mungkin tidak bisa ibadah yang seperti teman-temannya di KU2, tetapi mereka tetap belajar firman, berdiskusi tentang firman Tuhan dan mengerjakan aktivitas. Jadi mereka tetap mendapatkan pelayanan dengan porsinya anak-anak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang biasanya kalau ada sesuatu nggak bisa datang KU2, datang KU3, silahkan putra-putrinya boleh dibawa. Ada teman-teman yang nantinya akan melayani anak-anak, sekalipun sekali lagi tidak seformal atau tidak seperti liturgi yang ada di ibadah KU2 di sekolah minggu sekarang, tetapi paling tidak mereka belajar firman, belajar untuk berdiskusi tentang firman Tuhan dan mengerjakan aktivitas. Oh, ini baru yang terakhir begitu ya. Yang terakhir ini adalah Saudari Lisa, salah satu guru sekolah minggu di tempat ini, kemarin melangsungkan pemberkatan nikah. Memang tidak direk, pemberkatan nikah diadakan di Solo, di tempat di mana mempelai pria beribadah bertumbuh di sana. Namun setelah pernikahan nantinya tentunya Kak Lisa akan kembali ke sini bersama suami, beribadah bersama, melayani bersama. Jadi mari kita sambut mereka, dan kalau mereka sering berdua, jalan berdua, gandengan tangan berdua, mereka sudah menikah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini sukacita kita bersama. Itu saja dari tambahan dari Pak Heri untuk ditegaskan lagi. Mari kita akan doa bersama-sama, tapi sebelum berdoa, adakah yang baru pertama hadir di Rek Nginden? Boleh angkat tangan? Oh iya, selamat datang Ibu. Tuhan memberkati. Ini kami keluarga besar Rek Nginden, kiranya Tuhan terus menolong kita berelasi dan bertumbuh bersama. Jika memang belum ada tempat ibadah yang tetap, kami menyambut untuk tetap hadir di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Kita mendoakan untuk para hamba Tuhan direct secara khusus dan hamba Tuhan di seluruh Indonesia secara umum.
Dan kita terus dukung dalam doa proses penerimaan siswa baru di TK, SD, SMP Kristen Exodus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami, karena Engkau menempatkan kami di bangsa ini menjadi satu tanda di mana Tuhan memperhatikan, mengasihi bangsa kami. Karena Tuhan berkenan untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini dengan segala profesi kami, dengan segala kehidupan kami, di lingkungan kami berada. Kiranya Engkau yang menolong kami semua menjadi berkat bagi sesama kami, bagi masyarakat Indonesia secara umumnya. Tuhan, di tengah-tengah carut marut kehidupan ekonomi bangsa kami, banyaknya PHK, banyaknya kebijakan yang mungkin pro dan kontra karena kepentingan tertentu. Tuhan tolong, mampukan bangsa kami untuk melewati hari-hari, memperbaiki kondisi ekonomi dengan hikmat dari Tuhan. Berkati pemerintah yang terkait, baik dari presiden sampai dengan jajaran paling bawah, berikan hikmat untuk mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan dengan bijaksana. Di tengah-tengah ekonomi global yang juga penuh dengan ketidakpastian, mari tolong berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola perekonomian bangsa kami. Biarlah mereka mengelola dengan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan rakyat, memperhatikan kepentingan bangsa. Ini bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang memberi diri untuk melayani. Engkau yang memberikan hikmat, secara khusus yang ada di REK Indonesia, secara umum di seluruh bangsa ini, mereka yang pelayanan di kota, di pedalaman, di pedesaan, mereka yang pelayanan di antara mahasiswa, di antara anak-anak sekolah. Tuhan, Kau juga kami terus menopang. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang disuarakan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang dibagikan, sehingga Injil benar-benar didengar oleh seluruh bangsa kami di semua pelosok daerah. Dan banyak orang mendengar, melihat, menikmati, dan ambil bagian di dalam kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami bersehati berdoa untuk Sekolah Kristen Exodus, bersyukur untuk pimpinan Tuhan di tengah-tengah kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Engkau yang menopang hingga sampai hari ini Sekolah Exodus boleh ada. Bahkan Tuhan percayakan untuk kami memulai SMP. Tuhan, kami menyerahkan untuk proses pendaftaran tahun ajaran baru. Anak-anak yang Tuhan kirimkan kepada kami untuk belajar, untuk dididik, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui keseharian pembelajaran. Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga mereka boleh Tuhan kirimkan untuk bersama-sama bertumbuh di Sekolah Kristen Exodus. Kebutuhan guru yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan Engkau yang mencukupkan. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan berkarya, tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan pasti berkarya. Karena ini pelayanan yang Tuhan percayakan. Jika Tuhan sudah menopang kami di hari-hari yang dahulu, Kau juga yang menopang kami hari ini dan di hari-hari yang kemudian. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Kristus, Tuhan kami yang hidup.
naikkan atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Bersyukur untuk pujian yang boleh kami naikkan, yang mengingatkan kami kembali tentang karya Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang kembali Tuhan perdengarkan kepada kami. Biarlah itu boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, menjadi satu landasan yang kuat untuk kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Engkau yang terus beranugerah itu berkenan memberikan berkat bagi setiap kami. Kiranya kasih kemurahan dari Allah Bapa, anugerah yang tidak terbatas yang senantiasa diberikan kepada kami di dalam Kristus. Dan kiranya penghiburan, kekuatan, damai sejahtera yang dilimpahkan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.